Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi wa sunnah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur, yakni mengakui bahwa nikmat itu merupakan karunia Allah semata, mengucapkan alhamdulillah dan menggunakan nikmat-nikmat itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula selawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya di berbagai ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dan 186 Allah memerintahkan kita untuk berdoa setelah diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, yani syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahr falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yani pada 186 Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan Allah berjanji untuk mengijabahi. Yani, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, atau aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku. Timbul pertanyaan dalam pemikiran kita, mengapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal sudah jelas, yakni Allah akan mengijabah doa. Dalam ayat lain juga Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku,
niscaya aku akan mengijabah doamu. Namun tadi sudah banyak kita berdoa, yang dikabulkan hanya sedikit sekali. Bahkan bisa jadi tidak dikabulkan menurut perasaan kita. Contohnya, seringkali khatib berdoa secara umum, yakni supaya negeri Indonesia ini dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang baik, yang gemah ripah, loh jinawi, rakyatnya semuanya bahagia, rakyatnya semuanya rizkinya atau pendapatannya di atas rata-rata dunia atau minimal layak. Kemudian rakyatnya pada beribadah, Rabbun Ghafur. Tapi nyatanya doa itu belum dikabulkan menurut pemikiran kita. Karena kalau kita melihat di sosmed misalnya, di media, semakin hari negeri Indonesia semakin carut marut dari segala aspek. Padahal khotib terus berdoa. Mengapa hal itu terjadi? Sebetulnya surah Al-Baqarah ayat 186 yang saya bacakan itu sudah menjadi jawaban. Sudah lengkap itu. Mengapa tidak dikabulkan? Yang pertama, pengkabulan doa itu dengan syarat, yakni dengan keimanan dan ketaatan, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Maka penutup ayat 186 ini mengatakan, Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku. Jadi akan dikabulkan doanya kalau memenuhi segala perintah Allah dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka panggilan Allah untuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya itu adalah syarat utama ketika kita mau berdoa dan doanya dikabulkan. Yang dimakan halal, yang dipakai halal, yang dipakai untuk membiayai anak-anaknya halal, yang dinafkahkan halal. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bil mursalin. Faqal ya ayyuhar rusul kulu min tayyiminat tayyibati wa'malu salihah. Inni bima ta'maluna alim." Yani Rasulullah bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasulnya. Yani perintah kepada Rasulullah, maka juga perintah pada umatnya selama perintah itu tidak ada kekhususan bagi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah membacakan ayat Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang, wahai para rasul, ya ayyuhar rasul, makanlah dari yang baik-baik, yang halal, yang thayyib.
dan berbuat baiklah, wa'malu sholihan, lakukanlah amal soleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya saya terhadap apa-apa yang kamu kerjakan amat sangat mengetahui. Juga Rasulullah bersabda membacakan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kamu. Summa dzakara rajul yutilu safar. Rasulullah juga kemudian mengisahkan seorang laki-laki yang telah mengadakan perjalanan panjang. As'asa wa akhbara, rambutnya kusut, pakaiannya pun kusut berdebu. Lalu orang itu menengadahkan kedua tangannya ila sama, ke langit, yakni berdoa, ya Rob, ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa hudiya bil haram, fa anna yustajabu. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, kemudian pakaiannya juga haram, serta diberi makanan dengan sesuatu yang haram, fa anna yustajabu. Oleh karena itu, bila ingin doanya dikabulkan, hendaklah bersihkan diri terlebih dahulu dari kemusyrikan, berarti tauhidnya kuat, dari kemaksiatan, dari makanan yang haram, pakaian yang haram, minuman yang haram, juga dari yang subuhan. Niscaya kalau kita doa, betul-betul berdoa kepada Allah, kita yakin akan dikabulkan, hati kita tidak lalai, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.